Update cedera Damian Priest. Lola Vice bicara tentang Natalya. Update cedera CM Punk. Grup baru dari Uncle Howdy. Dan AJ Styles akan tanding di Jepang. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Update cedera Damian Priest. Berkat bantuan CM Punk, Damian Priest pertahankan gelar juara dunia kelas berat WWE-nya di acara Premium Clash at the Castle 2024. Namun, setelah pertandingan, Damian Priest terlihat pincang, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi cedera kaki yang dialaminya. Pada konferensi pers pasca pertunjukan Clash at the Castle, Damian Priest memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya. Pergelangan kaki saya terasa sakit sekarang. Saya bahkan belum pergi ke dokter untuk memeriksanya. Saya di sini berbicara dengan kalian dan menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalian semua dipersilakan. Dokter akan memeriksanya, tetapi saya tidak akan kemana-mana. Saya berhasil mengalahkan Drew McIntyre dengan satu kaki. Jadi saya cukup yakin saya itu baik-baik saja. Kekhawatiran akan kemungkinan cedera muncul ketika Damian Priest tampaknya mencoba melompati tali untuk menghantam Drew McIntyre. Saat itu, kaki kanan Damian terpeleset di antara tali tengah dan tali atas, menyebabkannya terjatuh dengan kakinya yang terjerat terikat di tali ring. Drew McIntyre yang waspada dengan cepat bangkit untuk membantu wasit membebaskan Damian dari posisi yang berbahaya, sebelum lanjut menghantamnya dengan serangkaian pukulan. Kemudian dalam pertandingan, CM Punk bergegas turun ke ring dengan menyamar sebagai wasit. Momen ini menguntungkan Damian Priest yang kemudian menyerang Drew McIntyre dengan Shout of Heaven untuk meraih kemenangan. Menurut kalian, apakah Damian Priest sudah menjadi sang juara dunia yang hebat? Komen di bawah. Lola Vice bicara tentang Natalya. Lola Vice yang sedang naik daun meraih kemenangan besar atas veteran industri, Natalya, pada episode WWE NXT tanggal 30 April 2024. Namun, ini bukan sekedar pertarungan tunggal biasa. Ini merupakan pertandingan NXT Underground, di mana kemenangan hanya dapat diperoleh melalui KO, submission atau TKO. Selama wawancara baru-baru ini dengan Under the Ring, Lola Vice mengenang kembali pertarungannya yang intens dengan The Queen of Hearts itu. Itu merupakan suatu kehormatan, dapat bertarung melawan Natalya. Ia adalah legenda, khususnya untuk para pegulat wanita. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Ketika saya masuk ke sana, rasanya seperti saya harus membuktikan sesuatu. Natalya membuat saya keluarkan kemampuan terbaik saya, dan saya yakin hal yang sama juga terjadi padanya. Tetapi kami sudah mengarahkan segalanya di sana. Syukurlah saya menang. Saya tahu saya akan mengalahkannya, tetapi itu jelas berbeda dari apa yang saya harapkan. Dalam minggu-minggu setelah pertandingannya melawan Natalya, Lola Vice beralih ke perseteruan dengan mantan mentornya, yaitu Shayna Baszler. Mirip dengan Natalya, Lola Vice menangkan pertandingan lawan Shayna di acara Premium NXT Battleground 2024. Lola Vice yang bernama asli Valerie Lorida pertama kali bergabung dengan WWE pada tahun 2022 setelah mencatatkan rekor 4 menang 1 kalah di dunia MMA, khususnya Bellator. Sejak saat itu, Lola Vice telah memantapkan dirinya sebagai pegulat profesional di NXT dengan memenangkan turnamen Women's Breakout tahun 2023. Menurut kalian, apakah Lola Vice punya masa depan yang cerah di WWE? Komen di bawah. Update cedera CM Punk. CM Punk membuat Drew McIntyre dan mayoritas warga Skotlandia geram ketika ia membuat Drew McIntyre kalah di Clash at the Castle. CM Punk baru-baru ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa baik cedera tricepsnya itu pulih. Menurut Punk, segala sesuatunya tampak berjalan ke arah yang benar. Saya hanya diizinkan untuk bertugas sebagai wasit. Saya mengalami sedikit kendala di luar sana, jadi kami akan kembali ke lab dan mengecek ulang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa lengan saya terasa luar biasa. Waktu cedera Punk tidak bisa lebih buruk lagi, karena Punk mengalami cedera tersebut dalam pertandingan pertamanya yang disiarkan di televisi sejak kembali ke WWE setelah hampir dari 1 dekade. Punk bergulat dalam 2 pertandingan sebelum bertanding di Royal Rumble bulan Januari.
di mana McIntyre melukai Punk di akhir pertandingan. Cedera tersebut menyebabkan Punk tidak dapat tampil di WrestleMania. Di Clash at the Castle kemarin, bukanlah pertama kalinya Punk membuat Drew McIntyre kehilangan gelar, karena ia juga berperan penting dalam kekalahan McIntyre di WrestleMania saat Damian Priest menguangkan kontrak Money in the Bank-nya dan kalahkan McIntyre beberapa menit setelah McIntyre memenangkan gelar dari Seth Rollins. Menurut kalian, apakah CM Punk perlu lawan Drew McIntyre di Money in the Bank atau SummerSlam? Komen di bawah. Grup baru dari Uncle Howdy. Clash at the Castle telah berakhir. Bocoran kode QR terakhir telah ditayangkan, dan dunia gulat kini menanti episode WWE Raw besok. Berharap akan menampilkan debut dari Wyatt Singh, grup dari Uncle Howdy tersebut. Untuk satu hal, laporan mengonfirmasikan keanggotaan tetap yang diharapkan dari Taylor Rotunda atau Bo Dallas, yaitu bintang yang telah lama absen seperti Nikki Cross dan Dexter Lumis, serta Eric Rowan yang baru saja dikontrak kembali. Menariknya, bintang NXT Joe Gacy yang sebelumnya dilaporkan terlibat dengan grup tersebut itu tidak disebutkan, ataupun Alexa Bliss yang mungkin dapat kembali dari cuti hamilnya sebagai bagian dari grup tersebut. Tetapi laporan itu juga mengatakan ada bagian tambahan yang belum dikonfirmasi. Bo Dallas akan memerankan kembali karakter Uncle Howdy yang diperankannya selama penampilan terakhir Bray Wyatt dengan WWE. Ada diskusi tentang tema pemain lain di sekitar karakter Firefly Funhouse seperti Mercy the Buzzard, Huskus the Big Boy, dan White Rabbit. Namun, detail karakter spesifik dan penampilan visual mereka tidak diketahui secara luas. Meskipun laporan itu mengatakan bahwa kostum grup tersebut merupakan proyek padat karya. Mungkin hal yang paling menarik dalam laporan itu adalah bahwa saat ini tidak ada unsur supranatural yang direncanakan sebagai bagian dari grup tersebut. Mengklaim telah ada diskusi internal tentang alur cerita sebelumnya yang melibatkan karakter Bray Wyatt mengalami kesulitan untuk sukses di atas ring. Kurangnya aspek supranatural diharapkan dapat menghindari masalah ini dan membantu grup itu sukses di era gulat yang modern sekarang. Menurut kalian, apakah Uncle Howdy bisa sukses tanpa Bray Wyatt? Komen di bawah. AJ Styles akan tanding di Jepang. Pro Wrestling Noah memberikan bocoran akan adanya pengumuman besar sepanjang minggu lalu, dan rinciannya pun akhirnya terungkap. The Phenomenal One AJ Styles akan kembali ke Jepang tahun ini untuk menghadapi Naomichi Marufuji di acara Destination pada tanggal 13 Juli 2024. Berita tersebut diungkapkan melalui pengumuman video dari acara Noah Grandship di akhir pekan ini. AJ Styles mengungkapkan bahwa ia familiar dengan karya lawannya dan memahami betapa berbakatnya Marufuji sebagai seorang pegulat. Akan tetapi, superstar WWE itu sepenuhnya berniat untuk meraih kemenangan. Anda telah melakukan ini sejak lama, dan resume Anda berbicara sendiri. Tetapi, saya tidak datang ke Jepang untuk kalah. Ini bukan pertama kalinya kedua perusahaan bekerja sama. Bintang WWE Shinsuke Nakamura mengalahkan Keiji Muto di sebuah acara Noah pada tahun 2023, menandai dimulainya hubungan kerja mereka. Di tempat lain, WWE telah menandatangani perjanjian dengan Marigold yang akan mempertemukan mantan juara wanita Io Sky dengan Utami Hayashi Shita di acara Summer Destiny milik Roshi Ogawa yang juga berlangsung pada tanggal 13 Juli. Ini juga terjadi setelah kolaborasi WWE baru-baru ini dengan TNA Wrestling yang menunjukkan bahwa raksasa perusahaan gulat itu terbuka untuk lebih banyak peluang promosi silang. Menurut kalian, WWE perlu kolaborasi dengan perusahaan gulat mana lagi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.